Ih, kamu kenapa sih? Hah? Kenapa kamu marah-marahin Intan? Hah? Gak kesian? Dia udah nangis loh. Diam. Kamu gak usah ikut campur urusan keluarga. Orang luar juga. Sayang, kamu kenapa? Udah jangan nangis ya. Eyang ada di sini. Eyang, bentar lagi Mama pulang. Pasti Mama bakalan sedih kalau tahu soal ini. Kamu tenang aja, ada Eyang. Ardi, sebaiknya kamu pergi deh. Bu, aku harus temuin Naila. Ibu nggak bisa ngalangin aku. Ardi, pulang. Kamu mau? Tetangga pada ngeliatin kita di sini. Masalah ini belum selesai, Bu. Aku akan jemput Tiara. Bagaimanapun caranya. Ada apa sayang? Tadi Om Ardi marahin kamu kenapa? Tiara juga tadi pulang nggak ada ngomong apa-apa. Tiara di mana, Yang? Tiara ada di dalam kamarnya, pintunya dikunci. Eyang nggak bisa masuk. Mas Ari jadi orang gampang banget sih ketipu. Dulu ditipu sama Bu Rina. Sekarang sama Dewi. Tiara! Tiara udah tenang, papa kamu udah pergi. Maafin aku ya Intan. Semua ini tuh gara-gara aku. Gara-gara aku kamu dimarahin. Gak apa-apa, Tiara. Intan? Tiara? Ada apa sih? Cerita dong ke Eyang. Jadi tadi gini, Eyang. Di sana pas aku lagi di jalanan, ada Om Ardi sama Tante Dewi. Terus Om Ardi nangkep kita berdua. Nah, dia marah-marahin aku. Terus aku sama Tiara diuber-uber terus. Akhirnya Tiara pulang duluan lari, terus dia nangis. Aku jadi gak sabar deh untuk ke sekolah, jemput anak-anak dan ngasih jepitan sama ikat rambut ke mereka. Intan? Tiara? Kamu sudah pulang. Gimana jualannya? Laku? Banyak hari ini? Alhamdulillah Bu, laku. Kalian kok ada di sini? Mama baru mau jemput kalian. Anak-anak tadi ibu yang jemput. Habis ibu pikir kan kamu capek tuh habis jualan. Masa langsung jemput anak-anak ke sekolah? Makasih banyak ya Bu, aku jadi ngerepotin. Ya nggak apa-apa. Ibu juga di rumah nggak ada kerjaan, diem aja daripada bengong. Mendingan ibu jemput cucu-cucu ibu. Mama punya hadiah loh buat kalian. Hadiah apa, Mah? Nih, Mama beliin kamu ini. Jepit-jepitan biar makin cantik. Oke, Mama pasangin ya. Kalian suka nggak? Suka banget, Mah. Makasih ya, Mah. Iya, sayang. Untung aja Naila nggak sempat ketemu sama Ardi. Kalau nggak, pasti dia sedih banget.
Tiara dan Intan. Tadi tante kalian Bu Maya datang kemari. Dan Bu Maya memberitahu ke Bapak bahwa kamu, Tiara, setelah kamu tinggal dengan ibu kamu, maka ayah kamu, Pak Ardi, tidak mau lagi membayar uang sekolah kamu. Benar nih. Aku harus bicara dengan Maya soal ini. Tuh kan anak mama jadi tambah cantik seperti malaikat kecil. Ini yang selalu aku mau. Mama terus tersenyum. Dan aku janji aku bakal bikin mama terus seperti ini. Bahagia dan selalu senyum. Yaudah, siapa yang mau nemenin mama untuk masak gorengan? Aku mah. Aku juga mah. Pokoknya aku mau bantuin mama ya. Yaudah kalau gimana kalau dua-duanya aja bantuin mama? Yeay! Ayo sayang kita ke dapur. Mai, Mas, gimana Tiara? ini semua gara-gara kamu. Sekarang Tiara keliaran gak jelas di jalanan. Kamu tuh kenapa sih harus ngambil keputusan yang kamu sendiri gak bisa tanganin? Ya, benar. Ibu kira kamu orang yang berpikir sebelum bertindak. Tapi ternyata kamu belum dewasa, Maya. Sembrono. Ada apa ini? Diam kamu. Ini urusan keluarga. Sana pergi. Urusan keluarga? Ibu sendiri yang ngakui bahwa kami ini adalah anak-anak ibu. Tapi lihat, nyatanya ibu tinggal di rumah orang lain. Dulu, memang ibu menganggap kalian anak-anak ibu. Tapi sekarang ibu nggak tahu. Kalian sudah berubah. Dulu, walaupun ibu tidak ada bersama kalian. Tapi kalian tumbuh menjadi orang-orang yang baik. Itu karena darah yang mengalir di tubuh kalian, darah ibu. Tapi sekarang, kalian mirip dengan Rina. Apa karena Rina sudah berpengaruh di diri kalian? Saya tunggu kamu di luar. Sebaiknya kamu jauhi keluargaku, atau kamu akan menyesal. Maaf, saya nggak bisa. Saya dan Ardi tetap akan menikah. Suka ataupun tidak, pernikahan itu pasti terjadi. Dewi, saya ini jauh lebih berpengalaman dari kamu. Saya tahu orang seperti apa kamu. Tidak lebih dari seorang penipu. Saya pastikan perkawinan itu tidak akan pernah terjadi. Pernikahan itu tetap akan terjadi. Ibu nggak tahu aja apa yang bisa saya lakukan. Wah, ini bagus banget Mirza. Ibu yakin warung ini bakalan rame sama orang datang. Insya Allah amin Bu. Ini aku lakuin semua demi Intan Bu. Bu, kenapa Bu? Tadi si Dewi, dia nantang ibu. Dia bilang dia akan tetap melanjutkan rencana pernikahannya dengan Ardi. Kita harus mencegahnya, Mirza. Iya Bu, tapi terus gimana caranya Bu? Ibu
Ibu itu yang pernah punya masalah dengan Dewi. Kita harus memaksanya. Cuman itu satu-satunya cara kita untuk menghancurkan si Dewi itu. Udah sayang, makanya mendingan kalian mandi sore aja dulu. Beneran, Mah? Mama nggak apa-apa kita nggak bantuin? Iya sayang, nggak apa-apa. Yaudah Gi, mandi sore dulu. Ya udah ya, Mah, aku mandi dulu. Ya, Intan. Tiara, aku punya rencana buat kita. Emang rencana apa, Intan? Aku nanti mau bicara sama Pak Kepala Sekolah. Biar kamu bisa sekolah lagi. Terus kamu gimana? Ya aku nggak apa-apa nggak sekolah. Tapi nanti kamu kan bisa ajarin aku di rumah. Apa yang udah kamu pelajarin di sekolah? Iya, kamu bener, Intan. Ini anak mama belum pada mandi. Belum, Ma, ini kita baru mau mandi. Ya udah, siapa yang mau mandi duluan? Kamu atau Intan? Tiara aja dulu deh, Ma. Aku yang belakangan. Iya, Ma, aku duluan aja ya. Intan, aku mandi dulu ya. Nih, Ale, ngopi dulu kita. Aku harus memastikan kalau semuanya berjalan sesuai dengan rencanaku. Aku pengen tanya sama preman-preman suruhanku. Mau cek keadaan ibu itu kayak gimana. Ngapain kamu? Bu, tenang, Bu, tenang. Bu, Ibu harus ikut saya sekarang, Bu. Pergi kemana? Bu, Ibu pikir kalau misalkan Ardi nikah sama Dewi, Ibu bakal selamat. Bu, Ibu tuh saksi kunci satu-satunya, Bu. Kalau mereka sampai nikah, bisa aja Ibu dibunuh. Sekarang Ibu ikut saya. Ayo, Bu. Ayo, Bu, cepetan. Saya akan memeriksanya, Bos. Siap. Bro, gue ngeliat ibu tua itu dulu ya. Lo tunggu sini. Oke. Ayo, Bu. Bisa nggak, Bu? Bisa. Bu, cepetan, Bu. Tapi dulu premannya datang dulu. Saya takut, Mas. Halah, nggak usah takut-takut, Bu. Ada preman. Woi, kemana lo? Woi, woi, ada apa? Dia kabur. Hah? Kabur lagi. Yaudah, jangan sana. Halo? Apa? Ibu itu kabur dibantu seseorang? Kurang ajar. Bu. Bu, ini namanya Ibu Sri. Ibu ini yang bakal nolong Ibu. Ibu, untuk saat ini, Ibu tinggal di rumah ini. Ini rumah kontrakan yang khusus saya sewa untuk Ibu. Ibu nggak usah khawatir, Ibu nggak usah cemas. Ibu aman di sini, saya yang jamin. Dewi dan preman-preman itu tidak akan bisa menyentuh Ibu.
Sini Mama bantu iketin ya. Gak usah, Mah. Aku bisa kok ikat tali sepatu sendiri. Mulai sekarang aku pengen mandiri, Mah. Lakuin semuanya sendiri. Kayak Intan, Mah. Ya kan, Intan? Iya, Tiara. Intan, kamu bener-bener ngajarin banyak hal ya sama Tiara. Mama seneng deh sama kalian berdua. Mama selalu berdoa, semoga kalian nanti tumbuh jadi anak yang mandiri, pintar. Jadi ketika nanti kalian udah dewasa, kalian gak bergantung sama laki-laki. Iya, Mah. Kita pasti bakal jadi perempuan yang pintar dan kuat. Ya kan, Tiara? Iya, Intan. Iya, Mah. Kita pasti kuat kok. Kita harus kuat ya, Mah. Ya, masuk. Intan. Sini masuk. Duduk. Ada apa? Oh ya, Intan. Mengenai masalah beasiswa kamu itu, Bapak minta maaf. Bapak sangat menyesal sekali. Karena Bapak tidak bisa membantu kamu masalah beasiswa itu. Gak apa-apa kok, Pak. Aku datang ke sini bukan tentang beasiswa aku, tapi mengenai Tiara. Tiara? Kenapa dengan Tiara? Pak, Tiara kan selama ini udah jadi murid yang pintar. Tiara pantas untuk sekolah di sini, Pak. Iya. Jadi, Pak, aku mohon biarin Tiara sekolah lagi. Mama lagi berusaha untuk ngumpulin uang buat biaya sekolah Tiara. Dan kayaknya Mama bisa bayar akhir bulan ini kok, Pak. Ya, nanti Bapak akan pikirkan lagi masalah itu, ya. Ya, Pak. Mohon ya, Pak. Mama pasti bisa bayar biaya sekolah kok, Pak, buat Tiara. Ya, baiklah Intan. Kamu boleh masuk ke kelas kamu lagi, ya. Ayo, silakan. Kepala sekolahnya Tiara kok nelfon ya? Ada apa sih? Halo, Pak? Apa? Tiara bisa sekolah lagi? Kok bisa? Hah? Mamanya bisa menjamin bayaran iuran sekolah akhir bulan? Oke, ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Bayaran iuran sekolah Tiara itu kan mahal sekali. Apakah Naila benar-benar bisa melunaskan biaya iuran sekolah itu? Ini Intan, jalan kamu. Makasih ya, Bang Nino. Iya, sama-sama. Tapi Intan, gue tuh masih bingung deh. Kenapa lu mau melakukan ini? Padahal biarin aja sih Tiara balik ke bapaknya. Tiara itu kan saudara kandung aku. Dan aku tuh bener-bener sayang sama Tiara. Dia itu anak baik. Tapi papanya Tiara sekarang dia benci sama mama kita. Padahal kan Tiara pengennya tinggal sama mama. Oh, begitu. Lagi pula mama lebih bahagia kalau tinggal sama Tiara. Pokoknya aku rela untuk ngelakuin apa aja untuk bikin mama bahagia, Bang. Ya udah, sekarang lu jualan ya. Siap, Bang Nino. Oke. Hati-hati. Bu, beli Bu, mainannya Bu, 10 ribuan. Bu, ayo Bu, beli Bu, mainannya Bu. Mainan, Pak. Mainan. Bu, ayo Bu, beli 3 50.000, Bu.
Kok jual mainannya murah banget sih? Itu kan harusnya 30.000. Ya biarin suka-suka aku dong. Kan yang jualan aku. Tapi kan mainan aku jadi nggak laku tahu. Biarin aja, kamu jualan aja pakai harga kamu. Aku bakalan jualan pakai harga aku. Kalau orang habis suka beli dagangan aku, jangan salahin aku dong. Awas kamu ya. Mengapa kau tak mengerti? Nasi uduk. Beli, Mbak. Iya mas. Kebetulan lapar banget nih. Iya. Bentar ya. Satunya 5.000 Pak. Iya. Nih, Mbak. Terima kasih ya. Mbak. Minta tambah sambalnya dong, kurang nih. Ya. Sambalnya habis Pak. Mbak, niat jualan kasih Mbak. Hari gini lah sambal udah habis. Apaan sih mas, kok marah-marah? Ini kan jualan saya, kalau misalkan sambal udah habis gimana? Terus saya harus ngasih mas sambal gitu, apalagi sambalnya gratis. Mainan. Tuh gerah. Biasa aja dong ngomongnya. Di mana-mana pembeli ada raja. Ya tapi kalau misalkan sambalnya habis, saya gimana? Saya harus nyari sambal dulu. Saya harus bikin sambal dulu di sini. Ya, itu mah bukan urusan saya. Ya itu juga bukan urusan saya juga, namanya sambalnya habis. Udah tahu minta, kan gratis kok marah-marah sih. Ayo cepet. Udah kenapa, ikhlasin aja. Cuman sambal aja diributin. Kita ibu-ibu juga nggak sampai segitunya kali. Pak, lihat dong. Dagangan mama saya itu kan udah mau habis. Sambalnya juga pasti habis. Tapi kenapa Bapak malah marah-marah sama mama aku? Mama aku ini kan cuma jualan. Lagi kerja keras buat anak-anaknya. Bapak kok tega banget sih? Udah cocolin aja nih mulutnya pakai sambal ya, Bu. Iya. Ya udahlah, kalau ke emak-emak. Gila, keren banget. Makasih ya Bu. Ya udah deh, permisi ya. Makasih ya Intan. Iya, Ma. Tapi kok kamu ada di sini? Bukannya jam segini kamu harus cari di sekolah ya? Jadi kesimpulannya anak-anak, bilangan genap adalah bilangan? Bilangan yang habis dibagi dua. Pinter. Kalau bilangan ganjil? Bilangan yang tidak habis dibagi dua. Permisi Bu, maaf mengganggu. Ada apa Pak? Ada yang ingin ketemu dengan Tiara? Ya. Makasih ya Bu. Iya. Ya, mari Bu. Iya. Tiara, ada yang mau ketemu kamu? Ya, silakan. Ya, silakan. Tante Maya? Tiara, kamu nanti pulang sama Tante. Aku gak mau. Tante itu sekarang udah jahat. Tante bukan tante aku yang dulu. Yaudah, gimana dengan Intan? Ngapain sih tante nanyain Intan? Udah deh, pokoknya sekarang tante pulang aja. Gak usah datangin aku lagi. Aku tuh udah betah tinggal sama mama, tante. Tante bilangnya dulu sayang banget sama aku. Ternyata apa? Tante sekarang jadi kayak gini kan? Udah dipengaruhi sama Tante Dewi. Aku tuh kangen sama Mama. Jadi aku datang ke sini pas jam istirahat. Siapa tahu Mama butuh bantuan aku. Makasih ya sayang, kamu udah mau bantuin Mama. Tapi kamu harus ingat,
Sekolah itu nomor 1, jadi kamu nggak boleh bolos sekolah ya. Yaudah mah, aku balik ke sekolah ya. Iya sayang. Yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, maafin aku ya, Ma. Aku udah bohong sama Mama. Tapi ini demi Mama juga. Aku nggak mau Mama kecewa sama aku. Sekolah sana sayang. Dadah Mama. Dadah. Nasi uduk. Loh, mainan aku kemana? Mainannya kemana? Oh nggak ada. Intan? Ada sih kemana mainan aku? Intan, lo kenapa? Orang jalan aku hilang, Bang. Kok bisa gitu sih, Intan? Aku nggak tahu, Bang. Tadi mainannya aku taruh di sini. Yaudah, kalau gitu gue bantu cariin juga ya, Intan. Lu jangan nangis, ya. Yuk. Bang. Tadi anak itu marah-marah sama aku deh. Waduh, jangan-jangan mereka yang ngambil barang dagangan lu. Aku sih nggak tahu, Bang. Yaudah, lu tunggu sini, nanti gua bakal ngomong sama mereka, ya. Lu kan yang ngambil barang dagangan Intan? Enggak kok, siapa juga? Jangan bohong lu. Enggak kok bang, beneran nggak bohong. Awas ya kalau lu ketahuan, habis lu sama gua. Kita juga nggak tahu bang, barangnya di mana. Yuk, pergi yuk. Nah kita mau nggak mau ngakuin Tan. Terus aku bayarnya gimana ya ke brosurnya? Ya udah kalau gitu kita jual barang daganganku yang tersisa aja ya. Ya udah, makasih ya, Bang. Ya sama-sama. Yuk. Mainan murah Pak Bu buat anaknya. Mainan murah Pak Bu buat anaknya. Stop. Itu kayak Intan sama Nino. Intan, Nino. Kok di sini? Ayo ikut Om. Ayo Intan. Ayo Nino. Nah, Intan. Ini sekarang tempatnya Om Mirja. Om, apa kau boleh bantuin Om kerja di sini? Nah, Intan tuh nggak boleh kerja. Di sini atau di tempat lain Intan nggak boleh kerja. Tugasnya Intan tuh belajar di sekolah ya. Tapi Om, aku kan perlu uang. Jadi aku harus kerja. Tolong kasih kerjaan dong, Om. Iya Om. Tolong Intan Om. Aku juga bisa bantu Intan kerja di sini kok Om. Ya udah kalau gitu, Nino sama Intan boleh bantu beres-beres ya. Oke siap Om. Yaudah, ayo kalau gitu beres-beres sekarang, ayo.
Nih Om, kalau mau bikin opor harus kayak gini nih bumbunya. Nah kalau yang ini bumbunya buat rendang Om. Om ngerti kan Om? Nino, Intan, mulai sekarang kalian nggak boleh jualan di luar lagi ya. Kalian bantuin Om Mirza aja, ya? Iya Om. Tenang aja, Mama nggak akan tahu. Makasih ya Om. Intan, kapan ya kamu tuh manggil aku ayah? Selama ini kamu selalu manggil Om. Ini Bu, uang setoran jualan mainan Bu. Oh iya. Cukup uangnya. Nah, ini buat upah kalian. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Besok kalian jangan telat ya datangnya. Maaf Bu, mulai besok kami nggak bisa jualan mainan lagi Bu. Loh, kenapa? Kami nggak bisa lagi Bu. Iya Bu, maaf ya Bu, kami nggak bisa bantu Ibu jualan lagi. Ya sudah, nggak apa-apa. Lain kali kalau kalian sudah bisa jualan lagi, kalian datang aja ke sini ya. Iya Bu, kami permisi dulu ya Bu. Oh iya. Bang Nino, sekarang kan udah waktunya Tiara pulang sekolah. Aku harus ke sekolahan Bang, jemput Tiara. Yaudah, yuk. Mai, ini Mas sudah dekat sama sekolah Tiara. Mas nggak mau tahu, pokoknya Tiara harus ikut Mas pulang sekarang. Mas mau Tiara pulang. Siapa yang bawa kabur ibu itu? Preman-preman itu bilang laki-laki muda. Tapi siapa? Dewi itu seorang penipu dan penjahat yang sudah membakar rumah itu. Saat ini, dia berusaha memperalat kakak beradik yang memberinya tumpangan tempat tinggal. Siapapun yang ada di dekatnya tidak akan aman hidupnya. Kurang ngajar. Berani dia bikin pernyataan kayak begini. Tinggalkan kota ini sekarang juga, atau video ini akan saya kirim ke Ardi dan Maya. Kak Dewi ada apa Kak? Ada masalah? Tiara, Intan, maaf ya, aku telat datangnya. nggak apa-apa kok. Kamu tahu nggak? Tadi Tante Maya datengin aku. Tante Maya ngajak aku buat pulang ke rumah Papa. Aku nggak mau. Kok kamu sedih? Maafin aku, hari ini aku nggak dapat uang. Soalnya tadi aku ngilangin mainan yang tadi aku jual. Kamu tenang aja ya, gak usah sedih. Aku yakin kok, besok pasti kamu banyak rezekinya, ya? Iya, kamu benar. Aku nggak boleh putus asa. Rezeki udah diatur sama Allah. Mereka berdua akrab banget. Pak, saya cabut dulu sebentar, Pak. Kemana, Mas? Ini ada urusan sebentar. Oke deh, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Intan, Tiara, Ayo Om Mirza. Om Mirza, udah pulang ya? iya Om, kita mau pulang nih. Ya udah, Om Mirza antar naik motor, biar cepet, ya. Om Mirza beli motor baru ya?
Enggak, ini motor dapat minjem. Ayo, Om Mirza anterin pulang. Tapi Om, kalau Mama tahu kita dijemput sama Om Mirza, pasti Mama marah banget sama kita, Om. Tenang aja, Om Mirza nganternya nggak sampai depan rumah banget. Pokoknya agak jauhan dikit, biar Mama nggak tahu. Jadi nggak akan marah. Yaudah deh Om, kalau begitu kita mau. Ayo. Ayo. Bisa nggak? Nah, aku. Aduh. Udah? Ya Om, ayo kita berangkat. Yuk, pegangan ya. Ya Om. Harusnya Tiara belum pulang. Ini sekolah udah sepi, Tiara mana ya? Selamat siang Pak Ardi. Hai Kak. Iya. Alhamdulillah baik. Pak Eka lihat anak saya? Tiara. Iya. Tadi sudah keluar dari tadi Pak. Saya lihat dia pergi sama Intan. Mereka pasti jalan kaki. Harusnya belum terlalu jauh. Ya udah, makasih Pak ya. Sama Pak. Mana Tiara? Dia harusnya belum jauh. Tiara? Ternyata si brengsek itu yang jemput Tiara. Masya Allah. Tiara turun, ikut Papa pulang, ayo. Gak mau, aku mau ikut Papa pulang. Tiara, kalau kamu nggak ikut Papa pulang, Papa nikah sama Tante Dewi. Percuma juga aku pulang, Pak. Papa pasti bakal nikah kan sama Tante Dewi. Papa tuh udah berubah. Papa itu udah dipengaruhi sama Tante Dewi. Enggak, sayang, kamu salah. Papa nggak pernah berubah. Itu perasaan kamu aja, Papa. Ayo, sayang, ikut Papa pulang ya. Enggak, Papa itu berubah. Aku nggak mau tinggal sama Papa selama Tante Dewi tinggal di sana. Ayo, Om Mirza, kita pulang. Kau bicara sama saya di sini, ayo. Tiara, mintaan sebentar ya. Ja, setelah kamu hancurin rumah tangga saya, sekarang kamu mau hancurkan juga masa depan anak saya, iya? Mas, jangan sembarangan nuduh, Mas. Kamu nggak usah ngelak. Saya ingetin ya, jauhin Tiara, atau saya buat kamu menyesal. Jauhin Tiara. Saya emang orang yang banyak salah, Mas. Dan saya mau memperbaikin semuanya. Saya mau bertanggung jawab untuk masa lalu saya, Mas. Dan kalau urusan anak, Mas, itu bukan urusan gua, Mas. Itu urusan Mas sendiri. Tiara nggak akan jadi kayak gini kalau kamu nggak pengaruhin dia. Mas, jujur, Mas. Gue ini salut banget sama lo, Mas. Dan saya malu sama diri saya sendiri. Lo tuh bapak yang baik, ayah yang baik. Tapi kenapa sekarang berubah, Mas? Lo sekarang pendendam, pembenci, nggak bertanggung jawab. Mas, sekarang lo masih punya kesempatan buat merubah semuanya. Lo masih bisa mempertahankan hubungan lo, Mas. Kamu nggak usah nasihatin saya soal hubungan. Kamu yang menghancurkan hubungan saya. Kamu itu kriminal, kamu sadar itu? Iya, gue emang kriminal, Mas. Sebelum semua terlambat, berubah, Mas. Mas masih punya kesempatan. Ayo, Intan, Tiara. Ya, Mirza. Kamu bawa Tiara. Saya akan bawa masalah ini ke polisi. Kamu saya akan laporin karena kamu udah nyulik anak saya. Om Mirza tuh gak nyulik aku, Pak. Aku bakal bilang ke polisi kalau Papa yang maksa aku pulang. Mas dengar sendiri kan?
Aku cuma mau nganterin anak-anak ketemu sama ibu kandungnya. Kalau Mas mau laporin ke polisi, silakan Mas. Tiara. Aku harus bisa hentiin Mirza. Tiara harus pulang sama aku. Mengapa kau tak mengerti? Alhamdulillah hari ini dagangannya habis. Jadi sekarang aku harus pulang, anak-anak pasti nungguin. Itu kan anak-anak sama Mirza. Kok Mas Ardi ngejar motornya Mirza kayak gitu sih? Aku harus kejar Mas Ardi. Ojek! Mas, tolong kejar mobil itu ya. Ya, ayo. Ternyata Ardi masih ngikutin. Kita lihat aja. Apa lu bisa ngertiin gua, Dik? Ayo Om, cepetan Om. Mobil Bapak kayaknya mau nabrak kita Om, aku takut banget. Ayo Om. Tiara, Intan pegangan dia. Iya Om. Mas cepetan Mas. Iya, iya. Mas Ardi apa-apaan sih? Kayak anak kecil banget. Itu dia ngapain coba ngikutin Mirza? Terus mobilnya kenapa deket banget sama motornya Mirza? Nanti kalau sampai anak-anak aku celaka gimana? Mas cepetan Mas. Iya, iya, Bu. Ardi bener-bener kelewatan. Dia bisa nyelakain kita semua. Ini nggak bisa dibiarin. Cepetan. Ya! Sial! Mirza brengsek! Mas, berhenti Mas. Nailah. Mas, kamu apa-apaan sih Mas? Kamu ngapain ngejar-ngejar motornya Mirza kayak gitu? Kalau itu kan kamu tahu ada anak-anak. Kalau mereka sampai bahaya gimana? Jadi kamu yang marah sama aku? Harusnya aku yang marah sama kamu, Nay. Bisa-bisanya kamu nyuruh anak aku dijemput sama Mirza. Udah akur kamu sama si brengsek manis itu, iya, ha? Mas, kamu jangan ngomong sembarangan ya. Gak usah acting lagi, Nay. Selama ini kamu pura-pura gak mau ketemu sama Mirza. Pura-pura benci sama dia, padahal kamu punya hubungan sama dia, iya kan? Mas, cukup ya Mas, aku udah gak mau ngomong lagi sama Aku bilang gak usah pura-pura lagi, aku udah tahu semuanya. Mas, gini ya Mas, kita tuh udah gak perlu bicara lagi deh Mas. Ini obrolan yang gak penting. Lagi pula aku juga bingung deh sama kamu. Kamu sekarang itu udah mulai kehasut ya sama orang. Pertama Ibu Rina, sekarang apa? Sama perempuan itu yang namanya Dewi. Nay! Tiara, papanya Tiara nggak ngikutin kita kan? Iya deh Om bener, kayaknya udah ngikutin deh. Loh Om, tadi aku tuh takut banget. Soalnya Papa kayak udah mau nabrak kita Om. Aku bener-bener takut Om. Oh Mirja bingung sama papanya Tiara. Kenapa sih kayak gitu? Kan bahaya banget buat kita semua. Kalau kenapa-napa, kalau celaka gimana? Ya kan? Om tahu nggak? Ini semua itu gara-gara Tante Dewi Om. Tante Dewi yang udah ngerubah sifat Papa sama Tante Maya berubah kayak gini Om. Aku takut Tante Dewi mau ngerebut Papa dari Mama Om. Kalian tenang aja. Om nggak akan biarin itu terjadi. Intan, Tiara. Intan sama Tiara mana sih Intan? Sayang. Naila, Bu, Intan sama Tiara mana Bu? kamu kenapa kok pulang teriak-teriak gitu? Intan sama Tiara kan di sekolah. Bukannya kamu jemput mereka? Gini Bu, tadi aku ngeliat Mirza tuh bawa anak-anak. Masalahnya Bu tadi, Mas Ardi tadi ngejar-ngejar Mirza bawa anak. Terus kalau misalkan anak-anak aku sampai kenapa-napa gimana? Astagfirullahaladzim, apa-apaan sih mereka? Makanya tuh Mas Ardi bener-bener kayak anak kecil banget. Terus kamu nggak coba gitu ngeberhentiin mereka? Udah Bu, aku berhentiin Mas Ardi dan aku sempat ngomong sama dia. Kenapa dia harus kayak gitu? Kalau sampai anak-anak sampai celaka gimana?
Makanya, tadi aku sampai nggak lihat si Mirza tuh pergi kemana. Aku pikir dia pulang. Intan, Tiara, turun di sini aja ya. Nanti kalau deket-deket rumah, Mama tahu lagi. Makasih ya Om Mirza. Ya Om, makasih ya. Om udah mau nganterin kita. Yaudah, sana masuk. Ntar Mama lihat lagi. Dah Om. Harusnya Mirza sama anak-anak tuh udah sampai. Mirza kemana ya bawa anak-anak? Makasih Om, Pa. Intan, kamu ngomong apaan sih? Oh, enggak, bukan apa-apa kok. Ayo masuk ke dalam, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sayang, kalian baik-baik aja? Kalian nggak kenapa-napa kan? Kami nggak kenapa-napa, Mah. Kami baik-baik aja kok, Mah. Kenapa Mama tanya kayak gitu, Mah? Mama senang denger ya, yang penting kalian nggak kenapa-napa kan? Tiara, Intan, Om Mirzanya mana? Tadi Mama kamu bilang kalian diboncengin sama Om Mirza. Sekarang Om Mirzanya mana? Om Mirza udah pergi ya. Pokoknya ya, mulai sekarang kalian nggak boleh pergi lagi sama Om Mirza. Kenapa kita nggak boleh pergi sama Mirza? Dia kan baik, sayang sama kita. Tadi dia nganterin kita pulang dengan selamat. Iya, Mah. Om Mirza itu orang yang baik, Mah. Kenapa sih, Mah? Mama tuh benci banget sama Om Mirza. Mau apa lagi sih Ibu? Ibu mau apa lagi sekarang? Ardi, jaga ucapan kamu. Ibu tidak menginginkan apapun dari kamu. Baik dulu atau sekarang. Yang Ibu inginkan, anak-anak Ibu bahagia. Kalau emang Ibu pengen aku bahagia, kenapa Ibu lebih milih tinggal di sana dibandingkan di sini? Kamu sudah dibutakan oleh kebencian dan kemarahan, Nak. Sampai kamu tidak bisa berpikir jernih. Tapi itu memang hak kamu. Kamu berhak untuk membenci siapapun. Tapi Ibu ingatkan, jangan pernah kamu menyakiti Naila dan anak-anak. Ibu tidak akan membiarkan kamu menyakiti mereka. Ibu mohon, jauhi mereka, Ardi. Bisa-bisanya loh. Ibu kandung aku lebih mengkhawatirkan Intan dan Naila dibandingkan aku yang anak kandungnya sendiri. Gimana ceritanya, Bu? Ardi, Naila itu istri kamu. Masih jadi istri kamu. Dia wanita yang baik, Ardi. Saat ini, Naila masih membutuhkan ibu. Begitu juga cucu-cucu ibu. Apa salahnya kalau ibu menemani mereka saat ini? Bu, aku nggak suka ibu ada di sana bersama mereka. Tiara juga, Bu. Aku nggak mau Intan bawa pengaruh buruk buat Tiara. Masa ibu nggak bisa ngeliat itu? Ardi! Kenapa sih? Kamu sangat membenci Intan. Dia itu masih anak-anak. Dia tidak bisa memilih, Ardi. Dia mau dilahirkan dengan cara apa? Intan itu cuma gadis kecil bernasib malang. Yang dia inginkan cuma kebahagiaan ibunya. Tapi itu salah. Ibu mohon sekali, Ardi. Mohon sekali. Berhenti kamu nyalahin Intan. Bukan Intan yang merenggut Naila dari kehidupan kamu. Tapi kamu yang membuat Naila pergi dari kehidupan kamu.
Apa maksudnya Ibu? Dulu, Rina telah berhasil memanipulasi kamu. Hingga kamu menyesal telah mengusir dia. Dan sekarang kamu biarkan si Dewi memanipulasi kamu lagi. Seperti dulu yang sudah dilakukan oleh Rina. Gitu. Bu, Ibu gak usah bawa-bawa Dewi ke masalah ini. Sekarang coba tanya sama diri kamu sendiri, Ardi. Semuanya baik-baik saja. Sebelum perempuan itu datang ke dalam kehidupan kamu. Aku ingetin ya Bu ya. Rumah tangga aku udah berantakan. Udah hancur dari sebelum Dewi datang. Ibu tahu itu kan? Ardi, kenapa sih? Kamu tidak mau melihat ini dari sudut yang berbeda. Sekarang gini, kalau kamu tetap pada pendirian kamu, ya udah, terserah kamu. Sebenarnya ibu menelpon kamu bukan untuk menggurui kamu, Ardi, tapi untuk memberitahu kamu. Biarkan Tiara tinggal di mana sesuai keinginan dia. Tolong berhenti memaksakan keinginan kamu, karena itu akan membuat dia makin jauh dengan kamu.